warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Erisyana. Saya dari kelas 10 KR. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi tentang kegiatan pembelajaran saya selama 1 semester dalam pembelajaran informatika. Yang pertama, ada keamanan dasar jaringan. Yang kedua, ada pemanfaatan media digital. Yang ketiga, ada ekosistem pemeriksa fakta. Dan yang keempat, ada penggunaan mesin pencarian dengan variabel yang lebih banyak. Baik, keamanan jaringan adalah praktik teknologi atau kebijakan untuk melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah ingin masuk ke dalam internet kita, dan untuk melindungi kerahasiaan pribadi di internet. Keamanan dasar jaringan sangat penting karena internet punya banyak ancaman seperti malware atau phishing. Cara melindungi diri kamu itu simple. Pakai password atau kata sandi yang sangat kuat dan mudah diingat. Jangan klik link random dan terus aktifkan 2FA. Baik, materi yang kedua tentang ekosistem periksa fakta. Kenapa sih hoax zaman sekarang semakin banyak? Yap, karena di zaman sekarang adanya era globalisasi internet, teknologi yang semakin terjangkau. Maka dari itu, banyak orang yang tertipu dengan adanya berita hoax karena tidak mengecek faktanya terlebih dahulu dari sumber yang terpercaya. Mereka langsung percaya dengan berita tersebut. Pentingnya periksa sumber dalam menganalisis kebenaran. Cara ngeceknya gimana sih? Yaitu 1. Cek tanggal. Yang kedua, cek sumber informasi. Yang ketiga, cek apakah ada situs resmi. Mohon maaf. Yang keempat, gunakan situs seperti tumbexhoax.com.id. Dalam ekosistem digital, banyak informasi yang belum tentu benar. Karena itu, kita perlu melakukan fact checking. Caranya cek sumber, cek tanggal, bandingkan dengan media resmi, dan kalau ragu, gunakan situs seperti tumbexhoax.com.id. Baik, untuk materi yang ketiga, penggunaan mesin pencarian dengan variabel lebih banyak. Kita bisa mencari informasi lebih akurat dengan variabel pencarian tambahan. Misalnya, pakai tanda kutip untuk mencari kalimat lengkap, atau pakai minus untuk mengecualikan kata, atau pakai and, tanda miring or untuk menggabungkan kata kunci. Oke, sebelum saya menjelaskan gimana sih caranya kita membuat array atau coding dalam aplikasi Python, saya akan menjelaskan apa sih pengertian array itu. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan jenis data atau nilai yang sejenis dalam satu wadah tunggal dan disusun menjadi satu untuk digerafikan, di mana setiap elemen dapat diakses secara individual dan menggunakan nomor urut yang disebut indeks. Biasanya dimulai dari. Jadi, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan array dengan studi kasus, yaitu nilai rata-rata. Di sini, saya membuat array bernama nilai. Isinya ada 5 angka mewakili nilai siswa tersebut. Array itu adalah struktur data yang bisa menyimpan banyak nilai sekaligus dalam satu variabel. 90, matematika 80, dan nilai sosiologi 30. Saya akan menghitung rata-rata nilai dari ketiga mapel tersebut. Dengan rata-rata 75.
Kemudian saya menggunakan fungsi sum untuk menjumlahkan semua nilai dalam array, lalu saya hitung rata-ratanya dengan membagi total nilai dengan jumlah data menggunakan len atau nilai. Terakhir saya tampilkan hasilnya. Baik, saya akan merangkumkan dari semua materi yang saya jelaskan tadi supaya lebih dimengerti. Yaitu pertama tentang keamanan jaringan. Melindungi data, informasi pribadi dari ancaman keamanan siber sangat penting. Menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi dua faktor, dan memperbarui perangkat lunak secara teratur adalah beberapa langkah yang diambil untuk meningkatkan keamanan jaringan. Yang kedua, ada penggunaan media digital yang bijak. Di era digital ini, penting untuk menggunakan media sosial dan internet dengan bijak. Ini termasuk memahami privasi data, menghindari dari penyebaran informasi hoax, untuk menggunakan teknologi yang bertujuan positif. Dan yang ketiga ada fact checking, yaitu melakukan verifikasi data sebelum membagikan informasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kita tidak menyebarkan berita hoax kepada orang lain, dan menggunakan sumber terpercaya untuk memeriksa kajian informasi sebelum kita menyalurkan kepada orang lain. Dan yang keempat, ada pencarian internet yang efektif, yaitu menggunakan kata kunci yang relevan dan spesifik, seperti memanfaatkan fitur pencarian lanjutan seperti filter waktu, lokasi, atau jenis konten dapat membantu menemukan informasi yang akurat dan relevan. Dan yang kelima, penggunaan array dalam pemrograman. Array memudahkan pengolahan banyak data sekaligus dengan secara efisiensi. Dalam live coding, kita belajar bagaimana array dapat digunakan untuk menyimpan dan mengakses banyak nilai dalam satu variabel sehingga memudahkan pengolahan data dalam pemrograman. Berikut saja, dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat lebih efektif dan aman dalam menggunakan teknologi digital dalam era globalisasi zaman sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.